Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya teman-teman. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba untuk membahas ya tahapan melatih merpati kolong ya, terutama bagi pemula nih yang baru banget bermain merpati kolong, dan apa aja sih tahap-tahapannya. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini silahkan ditonton sampai selesai ya. Dan yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini khusus untuk pemula ya teman-teman. Jadi untuk yang sudah mengerti dan yang sudah paham ya. Dan apabila nanti penjelasan pada video kali ini ada yang kurang lengkap atau ada yang salah, silakan teman-teman yang sudah senior di merpati kolong silakan dibenarkan di kolom komentar ya. Nah, di sini hanya untuk pemula teman-teman ya. Ini paling dasar ya dalam melatih merpati kolong ya. Nah, untuk pertama-tama ya, apabila teman-teman mempunyai bahan ya atau merpati yang mumpuni ya atau mumpuni dimainkan di merpati kolong. Nah, pertama-tama ketika merpati teman-teman itu giring ya, untuk saya sendiri saya biasanya sebelum melatih kelapak atau dibawa kelapak, saya passing dulu di rumah ya, di halaman depan kandangnya seperti itu. Nah, biasanya saya passing-passing atau lob-lob jarak dekat ya, atau enggak di latihan pergangan otot ya, seperti dari dondang ke tanah ya, seperti itu dengan pergerakan naik ke bawah ya, seperti itu. Nah, setelah seperti itu teman-teman bisa langsung bawa ke lapak merpatinya. Nah, untuk di lapak, sudah nyampe lapak teman-teman jangan langsung diterbangkan atau jangan langsung di lob-lob teman-teman ya. Nah, biarkan merpati tersebut itu mengenal lingkungan sekitarnya ya, bahwasanya itu dia mereka akan dilatih di situ ya. Nah, biarkan mereka itu adaptasi. Nah, di sini adalah proses yang penting ya. Jangan langsung datang itu langsung diterbangin atau langsung di lob-lob teman-teman. Itu bisa mengakibatkan fatal nantinya. Nah, merpati yang baru datang memang memerlukan adaptasi dulu ya. Nah, biarkan merpatinya itu melihat sekitar lingkungan dan adaptasi. Nah, setelah beberapa saat teman-teman bisa lakukan passing ya, passing di mejanya ya. Apabila teman-teman bermain di merpati kolong meja ya, teman-teman passing di meja ya, dari atas tangan sampai mejanya, jadi naik turun seperti itu terus. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung lob di depan meja ya, jadi jangan jauh, cukup 3 meter ataupun sampai 5 meter aja ya. Nah, dari situ teman-teman lob-lob sampai benar-benar merpati jantan itu hafal sama lokasi dan hafal sama betinanya, bahwasanya betinanya itu di situ ya. Nah, itu untuk giringan pertama biasanya saya lakukan latihan tersebut ya, sampai benar-benar hafal, sampai benar-benar merpati jantan itu tidak menghiraukan betina yang lain. Biasanya kalau baru datang itu kan banyak tuh yang lagi ngelatih, itu biasanya ada yang suka salah betina. Nah, itu untuk mengantisipasi salahnya merpati jantan nemplok ke betina yang lainnya, jadi lob-lob terus sampai benar-benar hafal ke betinanya ya. Nah, itu untuk giringan pertama teman-teman ya. Nah, untuk giringan yang kedua biasanya saya lob-lob seperti biasa dari sebelumnya jarak 5 meter. Nah, di sini teman-teman bisa tambah sampai dengan 10 meter sampai dengan 15 meter ya, tergantung merpatinya kinerjanya seperti apa. Kalau kinerjanya masih kurang ya, teman-teman tambah jarak sekitar 10 meter aja sampai 15 meter. Kalau kinerja itu cepat hafal dan cepat langsung mengarah ke betinanya, teman-teman bisa jauhkan lagi sampai dengan 20 meter teman-teman ya. Nah, jadi untuk giliran kedua ini teman-teman lob aja, di lob-lob, jangan dijauhkan lebih jauh lagi, di lob-lob maksimal sampai 20 meter ya. Nah, itu untuk giringan yang kedua teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk mengistirahatkan ya ketika merpati tersebut itu sudah mangap atau sudah kelelahan, dan latih lagi nanti setelah merpatinya sudah badannya sudah enakan dan tidak mangap lagi ya. Nah, teman-teman pada saat itu fokus untuk passing ya, untuk lob-lob jarak dekat. Nah, itu untuk giringan yang kedua teman-teman ya. Nah, untuk giringan yang ketiga ya, untuk giringan ketiga biasanya sudah mencapai bendera 1 sampai dengan 1,5 ya. Jadi di antara bendera 1 sampai 2 itu di tengah-tengahnya ya, belum nyampe bendera 2 teman-teman ya. Nah, untuk giringan ketiga sampai situ teman-teman ya. Ketika merpati tersebut nyampe situ biasanya ada yang muter dulu, ada yang ke arah mana dulu, itu biasanya sering dialami oleh para merpati yang masih pemula ya, atau yang masih baru di lapak ya. Itu biasanya akan begal gitu, cara bahasa Jawanya itu begal ya, jadi terbang kemana dulu ya. Nah,
Dari situ teman-teman mantapkan dulu ya. Kalau diterbangkan masih muter, teman-teman dekatkan lagi ya. Kalau masih muter lagi, dekatkan lagi teman-teman ya. Itu cara saya dalam melatih merpati kolong ya. Nah, apabila merpati tersebut ketika diterbangkan kok sudah langsung menuju ke betinanya, itu tandanya sudah hafal dan bisa dijauhkan lagi ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman bisa langsung jauhkan lagi sampai bendera 2 teman-teman ya. Nah, ini untuk guringan yang ketiga ya teman-teman. Itu mentok sampai bendera 2 ya. Nah, selanjutnya untuk giringan keempat teman-teman ya. Nah, giringan keempat itu bendera 2 sampai bendera 3 ya. Nah, dan seterusnya sampai giringan berapapun itu, yang penting ketika melatih merpati kolong itu jangan tergesa-gesa, santai aja. Yang penting merpatinya itu benar-benar hafal, benar-benar langsung menuju ke betinanya atau menuju ke kolongnya ya. Nah, itu hal sangat penting ya untuk diperhatikan teman-teman. Jangan gengsi ketika ada yang lain atau pemain yang lain, ketika teman-teman latih bareng kok yang lain itu sudah jauh dan yang punya teman-teman itu belum jauh-jauh. Jangan egois teman-teman ya. Ketika merpati tersebut itu masih dekat, jangan ngikutin yang lain ya, karena karakter merpati itu beda-beda. Ada yang gampang untuk jauh, ada yang susah ya. Jadi itu tergantung karakter merpati teman-teman ya. Ketika sudah hafal, teman-teman jauhkan, intinya seperti itu. Ketika sudah hafal langsung menuju ke kolong, teman-teman tambah jarak seperti itu ya. Nah, sampai titik start, biasanya sampai titik start kurang lebih giringan ke tujuan teman-teman ya, ke 7 atau ke 8, karena di situ merpati sampai start itu memerlukan karena kalau merpati sudah nyampe start itu banyak tantangannya seperti itu teman-teman. Salah satunya itu dari lokasi ya. Kadang lokasi itu juga menentukan keberhasilan merpati itu sudah matang atau belum. Kadang ada lokasi yang sempit, ada yang ngelewatin jembatan, ada yang ngelewatin pedesaan dulu. Itu sebuah tantangan bagi pemain merpati kolong ya, ketika mereka itu melatih di kolongannya. Itu paling mudah kalau merpati kolong itu kalau tempatnya itu luas teman-teman, seperti di lapangan ya, di persawahan yang luas dan tidak ada rintangan. Nah, itu lebih cepat dalam melatihnya. Beda dengan yang ketika lokasi kolongnya itu berdekat dengan pedesaan ataupun ada jembatan ataupun ada tiang listrik yang tinggi, itu teman, itu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman yang lagi ngelatih ya. Itu saya sudah alami beberapa kali ya, ada ketika saya melatih merpati kolong ya, terutama itu banyak tantangannya. Itu memang memerlukan waktu yang tidak sedikit teman-teman, memerlukan waktu yang lama ya untuk melatihnya, dan memerlukan kedisiplinan, ketelatennya, terutama telaten ya teman-teman, itu harus telaten ya. Nah, ketika teman-teman sudah nyampe start dan menjadi pelari yang sudah matang, dan biasanya nanti akan diikutkan lomba ya. Nah, sebelum ikut lomba itu bisa bertelur teman-teman ya, bisa bertelur terus -1 ya, atau 1 hari, terus teman-teman kasih suplemen ya, kasih jamu ya, seperti itu. Nah, jadi sebelum lomba itu dikasih jamu ya, atau habis cabut telur teman-teman kasih jamu. Nah, itu efeknya nanti pas saat lomba ya. Jadi jangan ngasih jamu itu pas lagi lomba, itu efeknya nggak ada teman-teman ya. Jadi kasihlah jamu sebelum dilombakan merpatinya ya. Nah, itu dia, soalnya banyak yang salah paham ya dalam memberikan jamu ini pada burung merpati. Kalau jamu ini memang efeknya nanti ya, bukan langsung efek ke merpatinya. Jadi sebelum dilombakan teman-teman kasih jamu atau suplemen dulu ya. Nah, jadi untuk tahap-tahapnya itu seperti itu untuk saya sendiri. Jadi masih banyak tahap-tahapan yang lain, silakan tonton aja di channel ini, ada itu tahap-tahapnya yang lebih lengkap lagi, dan banyak juga saya membahas merpati kolong. Silakan teman-teman tonton aja di channel ini, itu banyak pembahasan seputar merpati kolong ya. Nah, jadi untuk pembahasan video kali ini cukup sekian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.